Baik, karena ini forum diskusi, ini menarik dari ada 3 hal yang saya catat yang menarik adalah ketika kita bicara tadi pejabat, yaitu memang saya belum juga menemukan literasi atau referensinya di negara manapun di dunia itu bahwa ada PLT atau PJ tadi kan gitu. Nah, pertanyaan saya adalah karena di undang-undang kita mengatur negara kita adalah negara demokratis, demos suara dari rakyat. Nah, kenapa kok di DPR ini tidak dibatalkan? Kenapa saya katakan itu? Loh, kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan di tangan pemerintah. Kalau PJ itu tangan pemerintah, sementara sebelumnya dia sudah dipilih. Biarkan saja dia diperpanjang, itu adalah rezekinya dia. Nah, kenapa kita cut di situ? Karena itu adalah aspirasi dan pilihan rakyat. Nah, kalau ditunjuk atau ditentukan oleh pemerintah, kita tidak menganut demokrasi, karena ini adalah suara penguasa, bukan demos, bukan suara rakyat. Nah, kenapa di DPR ini tidak digugat? Maksud saya kepada Pak Puspadi juga kepada Pak Mardhani Alisera, ini mungkin menarik juga untuk diinikan. Yang kedua, kejadian terakhir dengan Pak Jokowi menghadirkan para relawan. Nah, pertanyaan saya adalah, mana ada di dunia pendukung itu masih lanjut setelah jadi presiden? Karena kalau ada relawan, berarti ada yang bukan relawan. Seperti saya ini, saya tidak relawan. Tapi apakah saya tidak setia kepada Jokowi? By law, by undang-undang, saya akan setia kepada presiden. Karena presiden itu adalah kepala negara. Tidak perlu diajarkan menjadi relawan atau tidak relawan. Nah, pertanyaannya, kalau ada relawan nanti tentu akan ada tandingannya, itu yang saya khawatirkan. Jadi secara tidak sadar, Pak Presiden pun mencoba membelah rakyatnya menjadi relawan, non-relawan. Non-relawan itu sendiri kenapa harus ada gitu loh. Dan selama ini kan memang tidak ada. Artinya begitu dia mengantarkan calon presiden menjadi sukses, seperti di Amerika misalnya, betapa kuatnya kepada Donald Trump kemarin. Tapi begitu Donald Trump tidak terpilih, sebaliknya Joe Biden terpilih, nggak ada itu yang datang ke Gedung Putih. Bahwa Pak, kami akan membela Bapak, kebijakan Bapak sering dicemooh, kami harus berdiri untuk membela Bapak. Nah, by undang-undang, Presiden kan disumpah melindungi segenap hayat hidup bangsa Indonesia. Apakah ini tidak suatu pelanggaran? Lalu apa sikap DPR untuk kasus yang terakhir ini? Ini pertanyaan saya juga sekaligus kepada dua anggota yang di depan ini. Itu tuh ini menarik. Lah, ini nanti jawabannya tentu dari anggota parlemen, bukan saya, karena ini adalah dialah yang mengawasi jalannya pemerintahan. Itu. Nah, ini cukup menarik menurut saya, karena ini sepertinya kita selalu membiarkan dan memaafkan. Yang kedua, saya tadi mengatakan bahwa ada politisasi birokrasi. Ini sudah terlalu lama. Yang saya khawatirkan bukan itu, politisasi hukum. Kalau hanya politisasi birokrasi, saya kira itu diam-diam terstruktur, itu sudah terjadi di mana-mana. Mana ada politik yang tidak dipengaruhi oleh birokrasi dan birokrasi tidak melalui politik. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kepala daerah itu berusaha netral, impossible, nggak mungkin. Tidak ada yang namanya kegiatan politik itu netral. Politik itu bersikap, politik itu pilihan, termasuk menjadi relawan atau tidak. Itu adalah sikap kita dalam berpolitik. Jadi kalau mengatakan bahwa PJ nanti akan netral, tidak mungkin. Karena dia ada awal dan ada akhirnya, tentu ada kepentingan di situ. Impossible, itu menurut saya. Nah, ini kita juga tanggapan atas dua pertanyaan inti saya tadi. Itu aja, makasih.